Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustazah Ike dalam pembelajaran daring TIK kelas 5. Di video kali ini, Ustazah akan menyampaikan review materi yang sudah kita pelajari di bab 2 dengan judul Membuat Presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Dan yang sudah kita pelajari antara lain, yang pertama, membuat presentasi. Yang kedua, mengubah atribut huruf dan menambah slide baru. Yang ketiga, menyisipkan desain pada slide. Dan yang keempat, menambahkan animasi. Baik anak-anak, apa kalian sudah siap untuk pembelajaran reviewnya? Bagus, sekarang kalian simak baik-baik videonya sampai selesai ya. Baik anak-anak, pertama-tama ketika kalian sudah menyalakan laptop, jangan lupa untuk di-refresh supaya tidak lemot. Kemudian buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, untuk Microsoft PowerPoint 2010 itu tampilannya seperti ini ya. Jadi kalian bisa langsung memilih desainnya. Ya, ini desainnya. Tapi kalau misalnya untuk tampilan Microsoft PowerPoint 2007 itu biasanya dia langsung blank dokumen seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau menentukan desainnya itu langsung aja ke menu desain. Nah, tentukan desainnya dulu ya. Misalnya Ustazah mau menggunakan desain yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai untuk memasukkan informasi apa saja yang akan kita masukkan ke dalam slide ke dalam placeholder-nya. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan bahannya atau materinya. Ini materinya masih sama seperti yang minggu lalu, yaitu tentang virus corona ya. Jadi di sini Ustazah sudah buat untuk slide pertama itu isinya adalah salam pembuka dan nama lengkap. Slide kedua itu isinya definisi atau pengertian virus corona disertai gambar. Slide ketiga itu gejala dan pencegahan virus corona disertai gambar. Dan yang slide keempat itu salam penutup dan ucapan terima kasih. Nah, kenapa Ustazah membuat seperti ini dulu di Microsoft Word supaya tidak menghabiskan waktu nanti ketika Ustazah ngetik di sini ya. Jadi langsung Ustazah copy paste aja ya. Baik, untuk slide yang pertama di placeholder yang pertama ini tadi di sini keterangannya adalah salam pembuka dan nama lengkap. Baik, jadi di sini langsung saja kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman untuk mengubah bentuk, jenis tulisan, kemudian ukurannya itu nanti saja ya. Memang ini terlihat besar, tapi itu nanti saja. Nah, kita fokus dulu mengisi placeholder-nya. Nanti kalau sudah jadi, baru kita modifikasi hurufnya, ya. Nah, kemudian di placeholder yang kedua, kita tuliskan nama. Nah, di sini Ustazah tulis namanya Ustazah saja ya. Nah, oke, slide yang pertama sudah selesai. Kemudian kita masuk ke slide yang kedua. Slide kedua yaitu berisi definisi atau pengertian virus corona disertai gambar. Nah, karena disertai gambar, jadi kita harus memilih layout yang ada untuk tempat gambarnya. Nah, untuk mengaktifkan slide baru itu kita gunakan icon apa? New slide ya. Kemudian untuk memilih layoutnya, nah di sini kita pilih layout sesuai dengan instruksinya tadi. Ada teks dan ada gambarnya. Nah, berarti kita gunakan yang mungkin yang ini ya teman-teman ya, content with caption. Nah, di sini nanti untuk tempat gambarnya, kemudian di sini nanti untuk judul dan pengertian dari virus corona. Langsung saja, ini adalah pengertian dari virus corona. Langsung saja copy paste aja ya. Kita masukkan di placeholder yang kedua ya. Nah, kemudian untuk placeholder yang pertama adalah tulis saja di sini definisi atau pengertian virus corona.
Nah, kalian bisa mendapatkan informasi yang Ustazah buat seperti ini melalui Google, bisa ya. Ini Ustazah ambil semua dari Google. Nah, kemudian selanjutnya di sebelah kiri, di placeholder yang ketiga, kita masukkan gambar. Nah, untuk memasukkan gambar, kita harus memilih icon picture. Manakah icon picture itu? Yang ini ya. Kita klik satu kali. Nah, kemudian untuk memasukkan gambar, ini tuh sebenarnya Ustazah sudah ambil gambarnya terlebih dahulu di internet atau di Google ya. Jadi kalau kalian mau ngambil gambar yang lain selain yang tersimpan di laptop, kalian bisa mengunggahnya atau mendownloadnya di Google. Kita cari, karena di sini tentang virus corona, berarti kita cari gambar yang ini ya. Nah, ini sudah Ustazah kasih nama juga. Klik satu kali insert. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nggak usah diapa-apain dulu, kita langsung masuk ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga adalah gejala dan pencegahan virus corona disertai gambar. Untuk isinya yang ini, berarti kita juga menggunakan layout yang ada teksnya dan juga ada tempat untuk gambarnya. Oke, kita ke menu home, new slide. Nah, kita kan tadi sudah pakai content with caption ya. Nah, kira-kira kita mau pakai yang mana? Boleh pakai yang ini juga boleh ya, picture with caption. Klik satu kali. Nah, kemudian di sini judulnya adalah gejala dan pencegahan virus corona. Saya copy saja. Masukkan di placeholder yang pertama. Kemudian untuk placeholder yang kedua, isinya. Nah, kemudian untuk gambarnya, tetap kita klik di sini, di icon picture, cari gambar tentang gejala dan pencegahan virus corona. Nah, ini untuk pencegahannya ya. Klik satu kali, insert. Nah, ini bisa kita perkecil aja kalau memang kalian mau buat dua gambar. Nah, kita ke menu home lagi, kemudian ke menu insert, kemudian picture. Nah, ini kan pencegahannya, kemudian gejalanya. Sebentar, Ustazah cari dulu. Nah, ini untuk gejalanya ya. Insert. Nah, atau kalian kalau misalnya Ustazah aku nggak mau dijadikan satu, boleh. Kalian berarti harus bikin new slide lagi dan kalian pilih yang layoutnya yang kira-kira bisa untuk teks, bisa juga untuk gambar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian slide yang keempat. Oh ya, tadi di sini untuk pencegahannya ini ya. Ini pencegahannya belum saja copy. Saja copy dulu, di enter 2 kali, kemudian untuk slide yang terakhir adalah salam penutup dan ucapan terima kasih. Nah, untuk salam penutup dan ucapan terima kasih berarti kita hanya menggunakan layout yang berupa teks saja. Bisa menggunakan yang awal ini tadi ya, seperti yang awal tadi. Nah, kemudian tulis di sini salam penutup dan ucapan terima kasih. Nah, untuk tampilan slide-nya sudah selesai. Kemudian
Yang kedua adalah mengubah atau memodifikasi bentuk tulisannya. Seperti yang Ustazah sudah katakan tadi, nah mungkin ini terlalu kebesaran, bisa kalian kecilkan dengan cara memblok tulisannya, kemudian kalian pilih icon font size. Nah, kemudian kalian pilih misalnya di sini gunakan yang 40 saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kalian mau mengganti bentuk atau jenisnya juga boleh di icon font. Nah, kemudian kalau kalian mau kasih tebal, miring, garis bawah juga boleh. Nah, kalau untuk namanya juga kalian misalnya mau menggunakan warna di sini juga boleh. Nah, ini Ustazah hanya memberi contoh satu saja, nanti selebihnya kalian modifikasi sendiri ya. Ini hanya satu ini saja contohnya. Sudah paham ya teman-teman? Baik, sekarang kita menuju ke yang ketiga, yaitu selain menentukan sudah memodifikasi tulisannya, sudah membuat desainnya, kemudian kita menambahkan animasi pada tulisannya. Kemarin untuk menambahkan animasi kita gunakan icon yang ada di menu animations. Nah, karena di sini kan masih belum menyala ya, belum aktif. Jadi untuk mengaktifkannya kita klik dulu tulisannya atau kita blok saja tulisannya. Nah, kemudian untuk pilihannya kalian mau menggunakan yang more entrance, ini untuk supaya objeknya masuk ke dalam slide. Kalau yang emphasis ini adalah memberi penekanan pada objeknya. Kalau yang more exit effect ini untuk memberikan efeknya itu keluar dari slide. Nah, biasanya kalau memulai presentasi itu biasanya tulisannya masuk ke dalam slide, berarti kita menggunakan yang more entrance effect ya. Ustazah coba saja satu saja contohnya. Misalnya Ustazah mau pakai yang fly in ya. Nah, ini efeknya dia naik ke atas, kita oke. Nah, kemudian untuk namanya juga misalnya Ustazah mau pakai more entrance, misalnya Ustazah mau pakai yang expand. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau melihat ulang lagi, itu bisa di slideshow bisa, atau kalian gunakan preview ini juga bisa. Nanti jadinya seperti itu. Ini berlaku juga untuk slide kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Mudah bukan untuk membuatnya? Nah, baik. Demikian video review materi kita di bab 2. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, anak-anak, itu tadi review materi yang sudah Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Demikian penyampaian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.